Halo semua, kembali lagi bersama aku Anindya. Kali ini aku bakal jelasin sekaligus presentasiin tentang sejarah-sejarah komunikasi. Jadi buat yang penasaran langsung aja check it out. Nah, yang pertama aku mau jelasin tentang pengertian komunikasi. Jadi pengertian komunikasi itu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia, di mana komunikasi itu adalah alat untuk menyampaikan informasi dari satu individu ke individu lainnya. Nah, yang kedua, ini ada sejarah komunikasi manusia. Sebenarnya komunikasi itu adalah prasyarat dari kehidupan manusia. Jadi, dapat dipastikan komunikasi itu sudah ada sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Namun sayangnya belum ada dokumentasi yang menjelaskan ataupun yang memastikan tentang adanya komunikasi di generasi setelah Adam dan Hawa. Nah, sejak 400 tahun sebelum Masehi hingga saat ini, Roger itu menemukan ataupun memutuskan bahwa ada 4 fase atau 4 era komunikasi. Yang pertama, era komunikasi tulisan, yang kedua, era komunikasi cetakan, yang ketiga, era telekomunikasi, dan yang keempat, era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan dimulai pada saat bangsa Sumeria mulai mengenalkan kemampuan menulis pada selembaran tanah. Era komunikasi cetakan diawali dari penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Era telekomunikasi, era ditemukannya telegraf oleh Samuel Morse. Dan terakhir, era komunikasi interaktif, ditemukannya mainframe komputer ENIAC oleh Universitas di Amerika Serikat. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang era komunikasi pramodern. Era komunikasi pramodern ini terdapat 3 alat telekomunikasi yang ditemukan. Yang pertama ada sinyal asap. Sinyal asap itu disebut sebagai alat telekomunikasi tertua, tapi sampai saat ini masih digunakan di Roma sebagai pertanda pergantian paus yang baru. Yang kedua itu juga ada drum. Drum itu awalnya ada dari bangsa Afrika yang tinggal di hutan karena mereka memiliki pandangan yang terbatas, sehingga mereka menggunakan drum sebagai alat komunikasi. Sampai saat ini, drum itu juga digunakan di bangsa Indonesia sendiri, biasanya untuk kegiatan pos ronda dan juga untuk kegiatan di masjid. Dan yang terakhir itu ada penemuan kertas. Seorang Tionghoa yang bernama Sailun itu menemukan kertas. Dan dari situ muncullah era surat menyurat. Surat menyurat ini dilakukan dengan 2 jenis, yaitu dengan tukang pos dan juga dengan merpati pos. Nah, selanjutnya kita masuk ke era komunikasi modern, di mana pertama kali pertanda masuknya ke era komunikasi modern itu ditemukannya telegraf oleh Samuel Morse. Telegraf adalah alat komunikasi jarak jauh yang dalam penggunaannya harus menggunakan sandi-sandi komunikasi. Yang kedua itu adalah penemuan telepon. Setelah 1 abad lebih, masyarakat dunia mengetahui atau mengklaim bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Ternyata setelah diteliti, pada realitanya penemu telepon itu adalah Antonio Meucci. Sehingga pada tahun 2002 baru dapat dipastikan dan diumumkan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa penemu telepon itu adalah Antonio Meucci. Dan yang ketiga, jauh sebelum penemuan telepon, Charles Babbage itu menemukan yang namanya analytical engine. Apa itu analytical engine? Analytical engine adalah cikal bakal dari adanya komputer, di mana Babbage dibantu dengan Ada Lovelace itu membentuk yang namanya program. Lalu dari program itu lahirlah komputer melalui analytical engine. Selanjutnya, 1 abad setelah penemuan telepon, Departemen Pertahanan Amerika itu menemukan yang namanya internet. Namun dulu awalnya namanya ARPANET. Awalnya hanya digunakan untuk keperluan militer. Namun sayangnya ARPANET ini berkembang dengan sangat pesat sehingga ARPANET itu membagi menjadi 2, untuk MILNET dan yang satunya ARPANET yang lebih kecil. MILNET itu untuk keperluan militer, sedangkan ARPANET yang lebih kecil itu untuk keperluan non-militer seperti untuk keperluan universitas dan sebagainya lainnya. Nah, gabungan dari MILNET dan ARPANET ini bernama DARPA Internet, sehingga lalu disederhanakan dan disempurnakan menjadi internet. Nah, seiring dengan perkembangan internet, email itu juga mulai dikenalkan oleh Roy Tomlinson, yang mana sampai detik ini email pun berkembang dengan sangat pesat dan digunakan di berbagai situs untuk berbagai keperluan. Lalu selanjutnya, pada akhir abad ke-20, komputer dan pemrograman itu berkembang dengan sangat pesat, sehingga pada era ini itu program itu memiliki peran yang sangat penting bagi era komunikasi. Pada awal abad ke-21, sosial media mulai diperkenalkan ke seluruh dunia. Dan pada tahun 2004,
Mark Zuckerberg itu membentuk ataupun membuatnya aplikasi yang bernama Facebook. Hingga akhirnya Facebook berkembang dengan sangat pesat dan memicu perkembangan aplikasi-aplikasi lainnya. Hingga sampai saat ini, perkembangan sosial media itu berkembang dengan sangat pesat seiring dengan perkembangan mobile device. Nah, komunikasi itu adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sangat amat diharapkan para pemrogramer ataupun inovator itu mampu terus berkarya dan berinovasi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang mampu memudahkan segalanya yang sulit dan mampu memungkinkan segalanya yang tidak mungkin. Nah, itu dia penjelasanku tentang sejarah komunikasi. Gimana? Menarik dan pastinya gampang banget buat dipelajarin. Jadi, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Dadah, sampai ketemu di materi selanjutnya.